Nah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang surat Al-Falaq sama An-Nas. Biar kita habisin nih nanti semuanya. Dan saya hampir berazam pengennya semua kajian saya itu ada basic Quran. Agar betul-betul nanti branding yang keluar adalah saya ahli Quran gitu. Dan tadi udah dibilang sama Abiyu sama yang hadir tadi pagi, pengen banget Quran tuh bukan sekedar memuaskan akal dan hati, tapi bagaimana Al-Quran ini betul-betul menjadi pedoman amal. Paham nggak? Contoh kita mau marah gitu ya, ingat tuh ayat wal kaziminal ghaidha. Sedekah nggak sedekah ya, sedekah nggak sedekah. Ingat tuh alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mau terus disimpan marahnya, mau dendam terus apa maafin ya? Wal afina anin nas. Dibalas apa biarin aja ya? Wasbir wa ma sabruka illa billah. Terus apa lagi tuh ayatnya? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Kalau kamu balas yang setimpal. Tapi kalau kamu sabar, kata Allah, itu lebih bagus. Nah, sampai jadi seperti Rasulullah SAW. Kaifa kana khuluqun Nabi SAW, kana khuluquhu Al-Quran. Sehingga kita nggak ragu gitu. Ini kan kamu udah kenal emas, perak. Pengennya malas itu sedekah itu. Oh jangan, justru dengan sedekah itu. Saya ini dengan dorongan sedekah saya, wah, digede. Nggak takut sekarang sedekah. Nah, kita tuh udah punya lubangnya. Tenang aja lah, Satid. Jangankan kalian tuh, yang lain aja saya bina semua tuh. Bentar lagi nih, Bu Yani nanti duitnya bakal banyak. Dia punya majelis taklim banyak. Dia udah sosialisasi orang mau nabung emas ke dia. Udah, makanya saya paksain untuk jadi agent. Saya bantu. Ya, biar segera gitu, umat ini biar paham gitu, jangan mau dibodohin. Paham nggak? Hari ini kan dunia udah paham tuh kejamnya Israel. Dulu kan wah Barat dipuji, sekarang kelihatan semua tuh busuknya. Bahkan mereka sendiri ditinggalkan sama dunia Barat. Sama ini. Ntar udah melek semua, udahlah ganti ntar mata uang itu. Paham ini? Nah, kita udah punya 5 kilo, kan enak. Kita udah punya 10 kilo emas. Ya. 1 ton perak, kan enak. Ya bersyukur kamu tuh. Nah ini juga saya mumpung ingat ya, nanti kita ngobrol habis ini. Bang Berry itu mau datang. Kita tuh mau buat public speaking. Nanti kita ngobrol. Dan public speakingnya Bang Berry itu gabungan antara public speakingnya PPA punyanya Mas Randy yang betul-betul nyentuh hati. Kamu ngerasa nggak dulu Ustadz Zainal ngomong tuh kita mau nangis semua? Itu ada ilmunya tuh. Satu lagi trainer-trainer hebat itu lahir dari Pak Jamil Zaini. Jadi sehari cerita tentang Babe Jamil dengan training zohirnya, training batinnya sehari lagi. Berapa Ustadz untuk santri? Antum atur aja Ustadz. Mau nggak? Antum dapat ilmu gede-gede. Paham nih? Makanya jangan kurang asam, kurang tepung, kurang garam ya. Gitu. Oke, kembali. Kita bahas qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, coba diperhatikan. Di dalam Quran surat Al-Falaq, Allahnya disebut sekali. Padahal yang dimintai perlindungan agar kita tidak terkena kejahatan itu banyak hal. Tapi kita minta tolong sama Allahnya sekali doang. Tapi di An-Nas itu yang dimintai tolong cuma 1 kejahatannya. Tapi Allahnya disebut 3 kali dengan segala fungsinya. Itu artinya
Kejahatan yang ada di surat An-Nas itu, itulah yang merusak seluruh kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Apa itu? Pikiran. Semua kerusakan tuh mulai dari sini. Salah ngira konsep Tuhan, motor kecelakaan jadi Tuhan, kan gitu. Tikus dituhankan, pohon tua dituhankan, semua di sini. Dan semua tuh dimulai dari bisikan-bisikan ini. Paham ya? Jadi kalau ditanya mana itu ilmu pemikiran dalam Quran tuh Quran surat An-Nas. Kenapa orang tuh jadi liberal? Mulai dari mana? Pikiran. Wala taqrabuz zina, nggak boleh deket-deket sama zina. Zinanya nggak apa-apa. Hah? Jangan deket zina, tapi kalau zina nggak apa-apa, kan ngaco ini. Sama seperti api, deket-deket, sama seperti naik kereta. Sama seperti kereta, deket-deket jangan, naik nggak apa-apa. Kata guru saya, tapi pakai tiket. Nah, tiketnya itu akad nikah. Coba ini orang kalau pikirannya ngaco itu. Yang pertama analoginya salah. Analoginya itu zina itu didekati bahaya, masuk tambah bahaya. Analogi yang cocok adalah seperti api. Api dideketin panas, masuk kamu gosong begitu. Tapi boleh juga deketin bisa ketabrak kereta, dinaikin manfaat. Iya. Tapi bayar tiket. Kalau kamu dipukulin sama petugas di dalam, dibuang tuh kereta lagi jalan, paham tuh? Semua kerusakan dari pemikiran. Kenapa orang korupsi? Kalau saya nggak korupsi waktu ngejabat, gimana balikin duitnya? Aji mumpung, kapan lagi? Paham nggak? Oh si Rapli kemarin, Plek kamu nggak pengen tuh bareng-bareng sama Nopal sama Iqbal biar cepet hatam? Nggak ada kesempatan lagi loh. Saya mikir belum mau terlalu ini belum mau terlalu terikat sama Quran. Saya langsung ingat masa lalu saya dulu. Kalau udah jadi hafiz kan kayak udah nggak bisa jadi anak muda gitu, paham nggak? Itu yang saya pikir gitu. Kalau jadi hafiz kan ntar harus jagain Quran terus gini segala macam. Itu setan itu. Sehingga akhirnya Qurannya nggak selesai. Ya, di luar nanti jadi makin kacau hafalan. Tapi kalau kamu sekarang kubro, itu minimal Quran tuh udah kamu ikat. Kamu tinggalin, dia nggak akan hilang seperti saya dulu. Yang lancar-lancar tuh nggak hilang. Tapi kalau kamu lewat sekarang, itu kan pikiran tuh setan. Sama, mumpung masih muda, itu pikiran tuh. Nah, daripada ntar nakal udah punya anak, mendingan sekarang belum punya anak. Kalau itu nggak nempel, kalau nempel, sampai punya anak termain perempuan, berapa banyak yang kayak begitu. Semua pikiran setan tuh masuk. Kenapa santri nggak betah di pondok? Kenapa santri ujungnya dibuat ragu, dibuat lemah sama keluarganya dengar? Kenapa? Pikiran. Ntar kamu makan apa? Kan langsung bodoh itu. Ya makan nasi. Santri itu masa depannya nggak jelas. Lah yang ngomong juga kagak jelas kadang-kadang. Coba hati-hati itu. Semua tuh pikiran. Bahagia senang dari mana? Pikiran. Nabi ayahnya ibunya wafat, istrinya wafat, tenang aja. Nabi diboikot 3 tahun lamanya, tenang aja. Itu Israel 100 orang doang ditawan, dan ditawanan dalam keadaan baik-baik aja lagi sama Hamas. Demo 300.000 orang. Semua pikiran. Miskin kaya dari mana? Pikiran. Sekarang ini kelas saya tuh, Ustadz Abu Syauqi udah tahu lagi. Ustadz Abu Syauqi mah udah tahu. Oh ini orang kaya. Ini setengah kaya, ini kaya raya, udah tahu. Dari bahasa seseorang, dari bahasa itu kan berangkat dari pikiran. Berapa banyak orang yang saya ajak nabung emas. Dari mana duitnya? Dengerin dulu. Lain 70.000 juga ada.
Nah, orang tuh sering terkungkung dengan pikirannya sendiri. Nah, itu maka kata Ustaz Abu Syauqi bagus itu. Orang sukses itu, orang besar itu nggak suka nganggap besar orang lain lebih dari dirinya. Dia besar, tapi saya akan lebih besar. Jadi kalau kamu ngaca, kamu kucing, ngaca di kaca itu kamu harus jadi singa. Itu kemarin tuh ilustrasinya begitu, paham nggak? Nopal boleh, nganggap saya hebat boleh. Tapi di hati kamu saya akan lebih hebat dari Ustaz. Jangan, Ustaz mah. Yang lain juga gitu, ngelihat Nopal, wah dia mah. Enggak. Dia begitu, saya kan. Kata Ustaz Abu Syauqi. Nah, Ustaz Abu Syauqi dulu pernah ketemu Sandiaga Uno. Yang lain pada muji semua. Udahnya ganteng, pintar, gini, muda. Gini. Kata Ustaz Abu Syauqi, saya akan lebih dari dia dalam hati. Ya, sama aja kata Ustaz Abu Syauqi gitu kan. Harus gitu. Nah, semua pikiran. What you can dream it, you can achieve it. Apa yang kamu bisa bayangin, apa yang kamu bisa afirmasiin, apa yang bisa kamu visualisasikan, kamu bisa raih. Nih asatid nih, coba ambil tuh ini anak-anak juga buatin, yuk nggak apa-apa tuh. Rumah masa depan, gambar tuh, lihat di setiap itu. Bayangin suatu saat akan ada. Bahkan kita udah ada di situ tuh, lagi main kita sama anak sama istri. Semua orang sukses tuh begitu. Dan makin diperjelas dengan gambar-gambar itu. Dan saya ketemu banyak orang begitu semua. Nah kita ini kadang-kadang takut bermimpi. Nah itu, saya bahas itu aja lah. Nah, kalau terlalu tekstual nanti kita kan bahasannya tadabur gitu. Ini kan apa yang nggak kelihatan, akhirnya kelihatan. Gitu ya. Ini kata Ustaz Abu Syauqi juga bagus nih, saya share ke kamu. Untuk jadi sukses kita harus berbeda dengan kebanyakan orang, bener nggak? Bahasa Arabnya kan gitu, khalif tu'raf. Berbedalah, nanti kamu dikenal. Berbedalah, nanti kamu dikenal. Yang di pondok tuh yang dikenal siapa? Nah, kamu santri sedikit, saya kenal semua. Kalau di pondok gede, yang dikenal siapa? Orang yang beda. Ya. Kalau nggak sangat nakal, kalau nggak sangat pinter, gitu aja. Kalau yang biasa-biasa mah nggak dikenal. Ya, jangan jadi orang rata-rata. Jadilah orang berbeda. Kata Ustaz Abu Syauqi, siapa yang punya kepahaman kayak gitu? Bener apa enggak itu? Kalau pengen sukses, harus beda sama orang lain. Kata Ustaz Abu Syauqi, salah. Apa? Salah. Yang benar apa? Untuk sukses itu harus bertolak belakang dari kebanyakan orang. Harus bertolak belakang dari kebanyakan orang. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikutin jalan kebanyakan orang, kamu nggak sampai ke Allah. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Qalilun min ibadiyasy. Paham nih? Orang ke timur, kita ke barat. Baru sukses besar. Kalau beda sukses aja, tapi kalau bertolak belakang sukses besar. Paham tuh? Beneran ini, orang tidur kamu jangan tidur. Orang belajar kamu tidur, itu nyungsep namanya. Orang belajar kamu ikut belajar, orang tidur kamu masih belajar. Orang udah berhenti belajar semua, kamu masih belajar. Orang anti sama dunia, kamu mulai nyari duit. Iya. Ada nggak tempat lain diajarin yang kayak gini? Ada. Ya udah biarin. Nah, kita punya guru-guru begitu. Nah, kemarin saya cerita, saya sepagi sampai zuhur, saya pusing, saya ngedenger masukin mindset barunya Ustaz Abu Syauqi, pusing kepala saya. Padahal saya ini kan orang nekat, saya orang yang banyak nggak ngikutin jalannya banyak orang. Saya juga pusing gitu. Karena saya masukin mindset baru itu yang bagi saya gila banget mindset itu. Ustaz Abu Syauqi itu sebelum wafat pengen punya 1000 rumah sakit dan 1000 sekolah internasional. Puyeng oleh. Begitulah orang besar. Antum? Ya. Kembali, jadi surat Al-Falaq ini
Allahnya disebut sekali, ta'awudnya disebut sekali untuk segala macam kejahatan. Bahkan semua kejahatan itu. Pertama apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan seluruh makhluk. Nah, kata Ustaz Abu Syauqi itu min syarri ma khalaq di sini itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang zahir, sesuatu yang nampak. Benar apa enggak? Saya cek dong di tafsir. Ya kan kita bisa mengakses. Saya cek di tafsir Tahrir wa Tanwir ternyata benar. Minal hayawanat wa kullil makhluqat al mahsusat, yang bisa diindra. Baru yang nggak bisa diindra itu maksudnya di An-Nas. Lagi-lagi. Jadi apapun kerusakan luar itu, apaan sih? Apapun kerusakan luar itu, apa sih, Dik? Apapun kerusakan luar itu, kita tuh ngeh gitu, paham nggak? Apa sakit gigi kerasa nggak? Ada jin nempel sini kerasa nggak? Kerasa. Ada orang jelek-jelekin kamu kerasa nggak? Kerasa. Tapi bisikan syaitan masuk ke pikiran kita. Yang baik dikatakan tidak baik, yang tidak baik dikatakan baik, yang sangat baik dianggap baik saja, atau yang biasa-biasa aja dianggap sangat baik, itu semua di pikiran. Padahal innamal a'malu binniyat. Orang itu akan beraksi sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, di dalam alam bawah sadar. Maka semuanya sama Allah dianggap itu ringan itu. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa? Syarri ghasiqin idza waqab. Al-falaq ini artinya bisa subuh. Itu yang paling kuat. Falak juga bisa berarti makhluk. Al-khalq. Oh, saya lupa ya. Ada satu lagi dari tadi saya ngisi ibu-ibu juga ini tadi. Lupa. Satu lagi itu ada. Bentar. Oh iya. Al-falaq juga artinya adalah satu lembah atau satu penjara di jahanam. Yang ketiga seluruh makhluk tadi. Tapi yang paling kuat artinya adalah subuh. Kenapa subuh? Karena semua kejahatan besar-besaran itu biasanya terjadi di malam hari. Maka kita berharap kepada zat yang menguasai subuh agar kegelapan itu didatangkan keterangannya, didatangkan solusinya. Gitu kurang lebih. Wallahu ta'ala alam. Dari apa kita minta? Kalau min syarri ma khalaq, semua kejahatan selain bisikan setan itu semuanya minta tolong. Kalaunya satu doang kita cepat sadar. Sekarang orang yang nggak suka tablik kan karena pikiran. Kamu kasih tahu apa aja percaya nggak? Nggak percaya. Orang tablik kita bilang ilmu ini penting. Kita pakai apa aja tapi pikirannya udah terkungkung. Yang terpenting tuh cuma dakwah. Bisa nggak didengar? Jadi bahaya pikiran ini kalau udah salah. Seperti Abu Jahal, seperti Fir'aun udah nggak denger. Bahaya sekali itu. Dalam perasaannya dia yang bener. Coba. Saya yakin lah semua orang bisa lah ngerasain sakit gigi, sakit mata, sakit semuanya tuh. Semua kejahatan tuh bisa dirasain. Ini orang kayaknya nggak suka sama saya nih. Ini orang kayaknya mau nipu saya nih. Itu kerasa. Tapi ada satu kejahatan dan itu sumber segala kejahatan yang manusia sering nggak sadar. Namanya waswasah, bisikan halus yang ngegiring orang tahu-tahu jauh, sejauh-jauhnya dari kehidupan yang sebaik-baik. Oke, kembali min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiq idza waqab. Ghasiq itu al-lail ya, malam ketika sudah gelap. Karena kalau belum gelap belum muncul itu maling, belum muncul, bencong juga belum keluar. Hari malaman baru keluar dia. Bener nggak? Begal, ntar orang udah sangat gelap. Lihat Quran berbicara. Kejahatan itu dilakukan kalau malam udah sangat gelap. Ghasik, kenapa lail dinamakan ghasik? Karena ghasik adalah dari kata-kata ghosak al-bardu. Kenapa malam dikatakan dingin? Karena malam itu lebih dingin dari siang. Nah ini namanya tafsir. Kalau saya lebih ke tadaburnya.
Gitu ya. Nah, dalam tafsir Ibnu Abbas, syarri ghasikin, saya ingat banget dulu Habib Amri yang nerangin ini waktu di azan, syarri ghasikin syarri dzakarin idza qoma. Apa? Ya, karena ya orang zina kapan? Malam hari. Jadi di antara kejahatan malam itu adalah syarri dzakarin idza qoma, itu terjadi malam hari. Ya, kamu juga hati-hati nih. Kadang-kadang kamu ngelihat teman kamu jadi agak ganteng, agak gimana, itu malam hari. Hati-hati. Tom. Ejek. Ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan juga dari kejahatan wanita-wanita yang meniup di dalam ikatan-ikatan, buliran-buliran sihir. Itu juga dilakukan kapan? Malam. Jadi kalau udah disebut ghasik, ini semuanya nih di malam hari. Maka jaga adab tidur. Jangan tidur nggak punya wudu, apalagi junub, bangun. Udah takut Pak Ustadz, besok aja. Kamu kena santet orang. Dan ini ceritanya juga kan Nabi kena sihir oleh Labid Ibnul A'sam. Ya, Labid Ibnul A'sam. Berarti sihir itu ada nggak? Ada, karena kata sebagian orang pemikiran, dah begitu-gitu mah nggak ada Pak Ustadz, semua adalah pemikiran. Kalau orang tuh udah sedih semuanya masuk, enggak. Di antaranya siapa tuh? Pesulap merah, dia bilang nggak ada itu, gitu-gitu, semua ditantang tuh. Enggak juga. Ada orang Nabi aja kena sihir. Itu pentingnya kita, beruntungnya kita punya Quran, punya hadis, punya ulama. Apa kata Quran ada ya ada. Tapi salah juga kalau kita lebay. Anak nangis, oh ini diganggu jin. Itu Kiai Ubed dulu pernah, anak nangis mulu kalau malam. Kiai Ubed datang, coba ambilin susu sama dotnya. Ayo, ini mah haus, lapar, jangan juga lebay, apa-apa goib, apa-apa jin, enggak juga. Jadi proporsional aja lah hidup lah. Nah ini Quran kan luar biasa. Nah termasuk Nabi bagaimana bisa disihir, karena pembantunya orang Yahudi yang dia bocorin. Orang Yahudi tuh pengen ngerjain Nabi gitu. Nah, diambillah sisir Nabi. Kemudian apa? Gigi-gigi sisirnya tuh disebutnya asnanul mushti di dalam tafsir. Itu diambil terus dibawa, patahin terus diganti. Nah, disitulah sihir-sihir itu dipasang. So, pelajarannya kalau nyari orang-orang terdekat, hati-hati. Khususnya yang ada di rumah kamu. Ya jangan orang non-muslim. Paham ya? Orang-orang terdekat jangan. Lia-lia ni ulul ahlami minkum. Hendaklah yang dekat-dekat sama saya, kata Nabi, orang yang paling cerdas, yang paling hebat di antara kamu. Maka dalam sholat itu sunnahnya hafiz Quran, alim, orang-orang tua di depan, anak kecil mah di belakang. Diingat nih. Karena saya melihat sekali banyak kiai-kiai itu, banyak orang hebat dalam tokoh Islam hari ini yang saya lihat, itu banyak dibisikin sama orang-orang gak jelas. Kapasitas ilmunya, kapasitas takwanya. Sehingga kiai itu dilingkari gitu. Dan saya lihat di mana-mana pondok begitu. Dan saya tidak mau itu. Ya kamu lihat, yang bisa deket banget sama saya pasti orang pintar. Nggak bisa. Kamu harus ningkatin terus. Kalau enggak, saya nggak nyaman ngobrol sama kamu. Nah, banyak kiai-kiai, banyak tokoh Islam nih, dia udah pusing. Yang saya lihat ya. Nah, dia pengen lingkaran sekelilingnya itu adalah orang-orang yang bisa bikin ketawa, orang yang, oh saya enggak. Nah, ini nanti orang-orang begini nanti yang nutup kiai yang sering, dan namanya orang bodoh tuh apa-apa jadi negatif. Akhirnya kiai itu negatif aja, padahal ini dari corongnya. Dan saya lihat di beberapa pondok kayak begitu. Nah, saya kan orangnya kritis, saya nggak mau kayak gitu. Dan saya sama semuanya netral, nggak ada itu sedekat apapun, sehingga saya nggak bisa dibisikin orang. Dan semoga seterusnya begitu. Apalagi orang-orang baru datang ke saya, oh, jangan harap. Dan kalau saya lupa, kamu ingetin, Ustadz, ini kan orang baru, kenapa Ustadz lebih percaya mereka daripada kami yang ngedampingi Ustadz dari dulu? Paham Tom? Orang terdekat tuh harus orang-orang yang paling takwa, yang paling terpercaya, yang paling segalanya. Ini Nabi SAW nih, Yahudi
Akhirnya dia bawa sisir Nabi ke Labid ibn al-Asam, akhirnya diguna-guna. Ya, wa min syarri hasidin, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Biasanya pembantu apa? Pembantu dukun itu. Dukun nama laki. Pembantunya biasanya perempuan. Nah, ini nafatsat ini adalah anak-anaknya si Labid ibn al-Asam tadi. Saya belajar kan tentang dunia pikiran, dunia emosi, karena perempuan itu emosinya yang paling apa? Paling meledak-ledak perempuan. Nah, sehingga ketika bikin sihir dalam keadaan sangat benci, sangat marah, dan itu kelakuannya perempuan, itu sihir itu jadi semakin kuat. Nah, itu pentingnya kita belajar apa aja kan, sehingga tahu tuh kenapa. Nah, pelakunya mah sebenarnya si Labid, tapi anak perempuan ini ikut-ikutan. Dia yang bagian ngiket-ngiket terus ditiup-tiup. Min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Harusnya kan cukup ya wa min syarri hasidin. Tapi syarri hasidin idza hasad. Harus dicari ya di balagohnya, saya belum cari, tapi ini pasti ada. Di antaranya kan itu kan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kenapa enggak qolaka? Nah, itulah balagohnya Allah. Ma wadda'aka, Allah enggak sedang meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qolaka, enggak. Allah pun jaga adab sama Nabi. Dan Allah tidak marah. Enggak bilang sama kamu, saya enggak lagi sedang marah sama kamu, enggak disebut. Untuk ngejaga hati kekasih. Nah, itu balagoh itu. Suatu saat nanti ilmu Quran kita juga sampai balagoh. Ada kitabnya kok, belum aja ada duitnya bentar lagi. Insyaallah. Kita naik terus. Insyaallah. Min syarri hasidin idza hasad. Nggak tahu kenapa diulang, pasti. Nah, saya ingat lagi dulu Habib Amri yang nyeritain, min syarri hasidin idza hasad, dari orang hasad ketika dia hasad. Siapa tuh syarri hasidin idza hasad? Kalau ditafsir ini Yahudi. Mereka iri. Nabi itu dari kalangan Arab, pengennya dari Bani Israel. Maka kamu jangan punya kepentingan apa-apa. Kamu ingat nih ucapan saya ini. Saya ulang-ulang biar itu nempel di kamu. Ya. Jadi jangan ada kepentingan apapun selain kepentingan Allah dan Rasulnya. Emang kenapa kalau nabinya dari Bani Ismail? Kenapa harus dari Bani Israel? Itu kan nggak ngaruh itu. Sama ya mungkin kamu kalau fanatisme etnis gitu kan, wah kita kan orang Sunda semua ini, kenapa kita dipimpin sama orang Betawi? Kita gulingkan saja, itu nggak penting. Nggak penting. Paham ini? Termasuk itu, oh dia kan mantu, nggak boleh dia paling tinggi, kita kan anak, nggak boleh ngapain, nggak penting. Udah pemimpin itu mana yang paling cocok, udah gitu. Rasulullah SAW turun ke Sayyidina Ali, apa enggak? Enggak, karena Sayyidina Abu Bakar yang paling layak. Sayyidina Abu Bakar turun enggak ke anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar? Enggak, turun ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar turun enggak ke Ibnu Umar? Diusulkan sama banyak orang? Enggak. Dari keluarga Khattab saya aja orangnya yang tanggung jawab urusan umat. Yang lain enggak boleh. Turun Sayyidina Utsman, turun Sayyidina Ali. Enggak ada urusan. Ini prinsip hidup ini. Kadang-kadang orang tuh begitu. Ini Sunda, ini Jawa, nggak ketemu. Ini Sunda, Betawi, nanti cerai. Apaan kayak gitu? Nggak ada. Paham ya? Nah itu Yahudi kan nggak penting itu. Padahal yang harus dipentingkan adalah ini orang ini benar apa enggak, ada gitu kan. Min syarri hasidin idza hasad. Nah jadi orang tuh kalau udah iri, gelap mata apa? Gelap mata. Yang saya ingat dari Habib Amri, wa min syarri hasidin idza hasad, tadi kan cerita tentang orang lain Yahudi. Kata Habib Amri, wa min syarri hasidin, jangan-jangan kita yang hasad ke orang. Kita juga berlindung dari hasadnya orang ke kita, dan kita juga berlindung dari kita jadi orang hasad ke orang lain. Jangan melulu tentang orang, jangan-jangan kita yang iri sama orang. Gimana biar nggak iri? Ya kamu harus jadi orang hebat. Orang yang hebat mah nggak akan iri sama orang. Paham nggak? Itu Ustadz Somad tuh. Ustadz Abdul Somad baru manggil Kiai Abdul Wahab, Dr. Abdul Wahab Ahmad, sama Kiai Ma'ruf Khozin. Ada orang hebat mah nggak takut jamaahnya diambil. Malah dia merangkul orang-orang hebat. Yang nggak hebat itu
Kok dibiarin nih, masanya tambah lama banyak dia nih. Ya, orang yang takut kehilangan tuh emang orang nggak hebat. Orang yang hebat tuh nggak akan takut kehilangan. Ya, diantaranya begitu. Ya sama kan Abu Jahal takut kehilangan pengaruh. Abdullah bin Ubay bin Salul takut kehilangan pengaruh. Tadinya kan mau jadi pemimpin di Madinah, Nabi datang nggak jadi. Semua begitu. Ya Fir'aun takut suatu saat kerajaannya runtuh, kan begitu. Nah, kalau orang benar-benar hebat tuh nggak akan takut. Nggak akan takut. Ya, min syarri hasidin idza hasad. Jadi segala bentuk keburukan apapun itu Allahnya cuma satu. Ta'awudnya cuma sekali. Hasad loh, hasad ngeri nggak hasad? Ujungnya hasad apa? Bisa ngebunuh loh orang tuh kalau hasad, bener nggak? Ya, seperti Nabi Yusuf kan pengen dibunuh kan, uqtulu Yusuf awitrahu arda. Ngeri nggak santet itu? Sihir. Ngeri kan? Orang bisa lumpuh. Itu ibu saya juga disantet. Akhirnya ibu saya sampai wafat nggak bisa mingkem. Ya, karena dulu pernah dilamar sama seorang, nggak terima dia keluarga besar, sama ibu saya ditolak. Akhirnya nggak bisa mingkem. Biar hilang kecantikannya gitu. Walaupun masih cantik ibu saya. Ngeri kan? Bisa-bisa sihir juga bisa sampai mati. Ngeri nggak? Ghasikin, kejahatan di malam hari, ngeri nggak? Syarri ma khalaq, kejahatan semua makhluk, ngeri nggak? Ngeri semua. Tapi kata Allah nggak ada yang semengerikan bisikan syaitan. Sehingga kamu perlu berlindung sering-sering sama aku, karena 3 itu kan udah jamak kan. Sering-sering, tiap waktu. Agar tidak dibisiki oleh iblis. Dan iblis itu bisikannya itu indah banget. Benar nggak? Pas sholat itu idenya hebat semua nggak tuh? Masya Allah. Pas di luar sholat nggak ada ide itu. Pas lagi sholat kayaknya minallah, enggak, itu minasyaitan sudah. Paham tuh? Termasuk ide di WC itu, benar kan? Wah itu. Tapi kayaknya bener deh, ide di syaitan, ide di WC itu dari syaitan. Kan dalam adab istinjanya itu kan. Nah, jangan berpikir di WC karena di situ tempatnya iblis. Gitu. Kayaknya bener emang, karena dia persis di WC itu dengan waktu sholat itu persis bisikannya, bener nggak? Itu yang keren-keren. Nah, iblis nih karena penipu ulung dari zaman Nabi Adam loh sampai sekarang, pengalamannya banyak nggak? Maka kalau kita nggak punya Quran, nggak punya hadis, kita nggak punya ulama, kita nggak punya guru, kita nggak punya ilmu yang matang. Yang keempat, nggak punya ikhlas tadi, nggak punya kepentingan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pasti kita tertipu. Jadi bagaimana agar kita nggak kena bisikannya iblis tadi? Kita harus punya ilmu, kita harus punya takwa, kita harus punya ulama, kita harus punya guru. Yang kelima, kuncinya ada dalam diri kita sendiri. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kita hidup nih bener-bener pengen nyari Allah doang. Selama ada niatan-niatan yang lain pasti belok. Niatan yang lain tuh cuma 2. Apa? Niatan yang lain tuh cuma 2. Kepengen sesuatu atau takut kehilangan sesuatu. Nah itu jadi ilmu marketing. Ilmu marketing tuh gitu. Kalau daftar sekarang akan dapat logam mulia sekian. Nah itu kemauannya dipancing. Pendaftaran cuma sampai besok jam 8, itu rasa takutnya dibangkitkan. Dan itu ucapan iblis. Jadi di Quran juga ada ilmu marketing. Dari marketingnya iblis biar Nabi Adam mau ikut. Nah gitu. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malaikaini au takuna minal khalidin. Takuna malaikaini ini impian. Adam, kamu kan manusia, kamu kan manusia itu pengen nggak kayak malaikat? Nah itu orang dibangun impiannya. Pak Kiai mau bangun kan? Ini ada investasi, ikutin bodong. Tanahnya nggak kejual, ujungnya ketipu. Atau yang kedua itu autakuna minal khalidin, eksistensinya diganggu. Kamu nggak bisa kekal loh. Ini cuma sampai besok loh. Kalau besok lain lagi, ujungnya iya deh, kapan lagi? Hilang. Paham tuh? Ya. Jadi pikiran ini bahaya sekali.
Ya, terakhir, miskin kaya karena apa? Senang sedih karena apa? Bahagia sengsara karena apa? Iman kufur karena apa? Pikiran. Sul adab atau husnul adab? Pikiran. Siap taat atau enggak? Pikiran. Semuanya pikiran, dan setan masuk lewat situ. Ya, dan pikiran yang paling dalam adalah pikiran bawah sadar yang kita sebut sebagai hati. Paham tuh? Kita udah ngaji, ngelihat perempuan itu haram. Akalnya begitu. Tapi dalam hatinya udah tertanam bahwa ngelihat cewek itu enak, yang cakep, yang bohai, bener nggak? Pas sehari abis ngaji, nunduk nggak? Besok ngelihat lagi. Nah itu cara setan tuh membisikkan. Gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali itu. Hanya untuk satu kejahatan, min syarril waswas al khannas, dari kejahatannya makhluk yang suka berbisik dengan sangat halus namun sangat jahat, penuh propaganda. Al khannas, khannas tuh ar-roja. Apa ar-roja? Yang gampang balik, gampang pergi. Jadi khannas itu kalau kita ingat Allah, kita tahu ini gangguan syaitan, kita tahu pergi dia. Lupa kita sama Allah, wah udah dia grogotin. Itu khannas. Atau khannas juga artinya tadi yang saya lihat al-mukhtabi. Al-mukhtabi itu yang bersembunyi. Dia nggak pernah kelihatan kan, tapi kan kerasa itu. Kerasa. Syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas, yang dia terus berbisik di dadanya manusia. Walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Berarti apa yang dibisikin? Hati. Karena hati itu letaknya di dada. Hati itu apa? Bahasa sekarang ya, alam bawah sadarnya. Bagaimana cara masuk alam bawah sadar? Sugesti. Sugesti apa? Semua yang masuk ke 5 saluran kamu yang ada di sini itu, semua yang dari, bukan 5 bahkan 9. Kita punya lubang berapa dalam diri kita? 9. 2, 4, 6, 8, 9. Apa yang kamu masukin di sana, itulah yang masuk di alam bawah sadar. Enak nggak kamu kalau Enak kan? Kenapa? Ada rasanya kan? Enak. Pipis? Nah kalau pipis dan ini kamu dimasuki benda haram, itulah sugesti. Setan masuk lewat situ. Kamu biasa ngomong yang haram, susah dilepas. Kamu biasa melihat yang haram, susah dilepas. Biasa dengar yang haram, susah dilepas. Biasa nyium yang haram, susah dilepas. Paham nih? Itu cara dia masukin bisikannya itu melalui ini semua. Nah, itu namanya sugesti. Jadi sugesti itu bukan nunggu orang tidur. Apa yang kita biasakan masuk dari 9 lubang ini, dari situlah dia masuk. Apa yang sudah dirasakan lama, itulah dia di situ. Walaupun kita ngaji ini, tetap aja yang terjadi adalah apa yang sudah kita biasakan dari alam bawah sadar kita. Fi sudurin nas